بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو قال إذا أتاه السائل أو قال إذا جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. Abi Hurairah dinamakan musalsal bil yamaniyin. Maknanya sanad ini rawi-rawinya semuanya dari Yaman. Maka ini menunjukkan bahwa ahlul Yaman mereka orang-orang yang sangat mencintai ilmu. Maka selesai dari permasalahan sanad, maka faidah hadis ini telah terulang di mana Imam Al-Bukhari telah lalu meriwayatkan hadis ini masih dari Abi Hurairah di Kitab Da'wat, yang mana sanadnya berbeda dari sanad yang di Kitab Tauhid yang kita baca. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Maslamah wa huwa al-Qanabi an Malik wa huwa ibnu Anas an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. An Abi Zinad, man Abu Zinad? Man? Taib. Abdullah ibnu Dakwan. Anil A'raj, man A'raj? Abdurrahman ibnu Hurmuz. Fahada sanad an Abi Hurairah. Maka berbeda sanadnya dengan yang kita baca. Yang kita baca dari Yahya, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, an Hammam ibnu Munabbih, an Abi Hurairah. Namun lafadznya sama. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alah fa'inahu la mukrihalahu. Ini lafaz yang ada di Sahih Al-Bukhari di kitab Ad-Da'wat. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama tentang ada berdoa. Famin adabud du'a azam alal mas'alah. Falyazim. Maka perintah agar mengazamkan. Ma maknal azm al mas'alah? Asyiddah fi talabiha. Wal jazm min ghairi da'af fi talab. Wala ta'liq alal masyiah. Maka maknanya falyazim bidu'a, di saat kita berdoa maka bersungguh-sungguh dan kuatkan hati bahwa Allah pasti akan mampu memberikan apa yang kita minta. Dan jangan digantung. Digantung dengan lafaz yang akan kita bahas. Maka faedah yang pertama, diperintahkan agar kita ini dalam berdoa penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan mampu memberikan apa yang kita maui meskipun itu mustahil bagi kita. Seperti, ya Allah, misalnya mudahkan aku nikah dengan anak Pak Kades, kembang desa. Siapa aku dengan Pak Kades? Pak Kades, Pak Wali Nagari kalau di sini orang besar. Aku hanya pemuda biasa-biasa saja. Maka dia doakan. Dan kebetulan putrinya Pak Kades kembang desa. Maka bukan bunga trotoar yang liar, tetapi kembang desa. Maka bagaimana aku bisa menikahi kembang desa ini, padahal aku hanya penghafal Al-Quran dan penghafal hadis Sahih Al-Bukhari dan seterusnya. Maka azam, niatkan kalau memang itu sudah menjadi jodohmu akan mudah bagi Allah. Itu maksud dari falyazim. Dan begitupun seseorang yang dalam keadaan miskin dan papa kemudian menginginkan haji. Ya Rabb, jadikanlah tahun ini untuk naik haji.
maka mustahil dari segi perhisaban, dari segi perhitungan nominal. Dari mana uang naik haji? Apalagi haji sekarang harus ngantri. Mungkin dia harus 15 tahun baru haji. Kalau membeli haji furadi, haji yang langsung, maka berapa? Berapa ratus juta. Namun jika Allah mudahkan, maka dia akan naik haji tahun depan misalnya. Fa asyiddah fi talab wal jazm min ghairi dha'f fi talab, ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Maka ini faidah dari hadis ini, dari lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ya'zim mas'alatahu, bahwa dari doa itu berazam. Dan yang kedua di sini, permasalahan berdoa dengan ta'liq. Ta'liq dengan apa? Dengan masyiatillah. Dan ini wajah pendalilan hadis kita. Di mana disebutkan in syi'ta, jika kaummu mau ya Allah. Dan juga masya'a au ma yasha, atas kehendakmu ya Allah. Maka bukan suatu perkara yang aneh jika kita semuanya mengembalikan kepada Allah dalam berbagai perkara seperti di hadis-hadis terdahulu. Karena semuanya yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Maka tidak ada yang diniatkan oleh manusia kecuali tergantung kepada Allah. Semua yang ada di muka bumi ini terjadi karena keinginan Allah. Namun dalam permasalahan berdoa, apakah kita masukkan perkara keinginan Allah? Dijawab tidak. Kan atas keinginan Allah juga. Jadi kita berdoa, ya Allah, Allahumma zawijni. Wahai Allah, nikahkan aku dengan putri tersebut jika kamu mau. Ya Allah, berikan aku rizki untuk membayar hutangku jika engkau kehendaki. Kita katakan semua yang terjadi, Allah menikahkan dia, Allah membayarkan utang-utangnya dia, memberikan rizki kepada dia, adalah dari masyiatillah, dari kehendak Allah. Jelas. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Namun dalam permasalahan doa tidak boleh. Lalu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, makna tidak boleh apakah makruh atau haram. Maka yang mendekati pendalilan dari ikhtilaf al-ulama, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram, yang rajih haram. Dengan pendalilan di dalam lafaz ini. La yaqul ahadukum. Apa i'rabnya yaqul? Yaqul i'rabnya adalah minuman yang berperisa susu, ada laktosanya, menyehatkan lambung. Iya, itu yaqul. Adapun la yaqul adalah fi'lun mudhari' yang majzum dengan la nahiyah. Dan la nahiyah di ilmu usul memberikan makna haram. Seperti la tusyrik billah. La ta'budu. La ta'budu majzum dengan hadfin nun. La tusyrik majzum dengan sukun. Maknanya nahi, larangan. Wa kadzalika huna la yaqul ahadukum, dilarang bagi kalian untuk berdoa Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika kamu mau. Maka bagaimana Allah akan mengampuni dosanya? Dia mentaklik. Dia menggantungkan. Jika kamu mau ya Allah. Kamu mau, ampuni dosaku. Kamu tidak mau, ya sudah, jangan ampuni dosaku. Maka doa seperti ini dilarang. Dan juga irhamni in syi'ta. Maka wahai Allah, rahmati aku jika kamu mau. Maka rahmat Allah yang luas dibatasi jika kamu mau ya Allah. Maka ini juga tidak boleh. Maka diperintahkan waliyazim mas'alatahu di sini. Maka faedahnya di sini liyazim fi'lun mudhari', fi'lun amr lam masuk kepada fi'lun mudhari' ya'zim. Maka ya'zim fi'lun
mudhari majzum dengan lam amr. Maka maknanya perintah waliyazim, agar berazam dalam meminta. Maka faedah di dalam hadis ini, larangan untuk kita mentaklik di saat berdoa dan perintah agar kita di saat berdoa berazam keras. Maka dua di sini saling berkaitan, larangan mentaklik, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah, masukkanlah aku kepada surgamu jika engkau mau. Ini doanya orang-orang sufi. Wahai Allah, masukkanlah aku kepada surga jika engkau ridho atas keridhoanmu. Dan neraka itu tidak apa-apa ya Allah jika engkau ridho. Dan seterusnya. Maka tidak berdoa, ya Allah masukkanlah aku kepada surgamu jika engkau mau. Tidak seperti itu. Tetapi wal ya'zim. Maka dua perintah di sini. La yaqul haram. Fal ya'zim wajib. Karena lam amr yufidul wujub. Maka wajib kita berdoa, tidak boleh menggantungkan. Tidak boleh mengatakan, ya Allah nikahkan aku jika engkau mau. Mendinglah masalah nikah. Ini masalah ampunan. Ya Allah, Allahumma gfirli in syi'ta. Ampuni dosa-dosaku yang ananas sama, yang sampai mencakar awan-awan di langit yang penuh dosa, jika engkau mau. Maka bagaimana? Kita sangat butuh kepada ampunan dosa, malah dikatakan jika engkau mau. Dan bahkan, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu di surga, jika engkau mau. Maka ini pun doa yang tidak pantas dan hukumnya yang rajih haram. Maka faedah di dalam hadis ini, pertama adalah haramnya berdoa dengan taklik. Dan yang kedua, wajibnya berdoa dengan penuh azam. Dan juga faedah yang ketiga, lafaz yang diinginkan in syi'ta 2 kali atau 3 kali. Ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzukni in syi'ta. Maka ampunilah aku jika engkau mau, rahmatilah aku jika engkau mau, dan berikanlah aku rizki jika engkau mau. Ini semuanya pendalilan masyiatillah. Waliyazim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha. Ini pendalilan juga masyiatillah, bahwa Allah itu melaksanakan apa-apa yang bisa jadi dia inginkan. Dan bisa jadi dia tidak berpikir Allah itu pasti akan memberikan apa yang dia inginkan. Maka kuatkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang dipikir kamu tidak mampu. Dari segi nominal, dari segi kekuatan, tidak mampu. La mukrihulahu. Maka tidak ada yang melarang Allah untuk memberikan kebaikan kepada kamu. Tidak ada yang bisa melarang. Semuanya masuk akal. Bisa haji tahun depan. Meskipun kamu tidak ngantri 15 tahun, tiba-tiba mungkin dipanggil oleh yang berwenang untuk ikut, maka bisa ikut. Haji tahun depan misalnya, ataupun mempunyai uang yang banyak, bisa membayar untuk ikut program tanpa antri, maka itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah, dan yakinilah. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Maka masih dalam pembahasan masyiatillah, dan ini wajah pendalilannya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu